Kebijakan pemerintah Provinsi Jakarta yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu menuai berbagai respons. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah berharap selain mengurangi kemacetan dan memperbaiki kualitas udara, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong ASN untuk memiliki gaya hidup ramah lingkungan. Adalah suatu kebijakan yang efektif di dalam rangka untuk mendorong agar para ASN di lingkup DKI Jakarta secara rutin menggunakan moda transportasi umum. Mengingat di Jakarta ini tingkat koneksivitas antar wilayah di DKI Jakarta dalam hal transportasi umum sudah mencapai 90%, sehingga kebijakan ini tentu akan membawa dampak sangat positif, terutama kepada masyarakat juga, agar menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan dan sekaligus mengurangi polusi yang sering terjadi di Jakarta. Meski demikian, Trubus berpendapat kebijakan ASN Jakarta wajib naik transportasi umum perlu diiringi dengan pengawasan ketat dan pemberian sanksi yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan yang berpotensi mengganggu pelayanan publik. Sanksi yang tegas berupa mungkin pemotongan tunjangan kinerja ataupun sanksi yang lain, agar mereka ASN ini tidak menyalahgunakan kebebasan menggunakan moda transportasi umum kemudian untuk hal-hal kepentingan lain seperti terlambat, mengurangi disiplin kerja, dan di dalam hal itu juga terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak kita harapkan. Berdasarkan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2024, setiap hari Rabu seluruh ASN diwajibkan menggunakan transportasi umum saat berangkat kerja, menjalankan tugas dinas, dan pulang kerja. Adapun moda transportasi yang dimaksud meliputi Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, KRL Jabodetabek, kereta bandara, bus reguler, angkot, kapal, dan kendaraan antar jemput karyawan. Namun, ada pengecualian untuk pegawai yang sedang sakit, hamil, memiliki disabilitas, serta petugas lapangan yang memerlukan mobilitas khusus. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kembali lagi program Metropolitan kembali menyapa Anda dengan sejumlah berita penting. Di antaranya ASN Jakarta kembali naik transportasi umum dan sebuah kafe di Jakarta Selatan yang memberikan kesempatan bekerja bagi sejumlah orang dengan kebutuhan khusus. Bersama saya Leo Sibarani, inilah program Metropolitan selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung mewajibkan seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jakarta untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Mengapa Pramono Anung menerapkan aturan ini dan apa harapannya? Berikut informasi reporter TV One Sekarwanda. Saya sudah berada di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta dan saya berkesempatan untuk dapat mewawancarai Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung, di mana hari ini adalah hari Rabu dan kita akan membahas bagaimana sebenarnya penerapan dari instruksi Gubernur nomor 6 tahun 2025, yakni para pekerja Pemprov DKI Jakarta diwajibkan untuk menggunakan transportasi umum. Kemudian bagaimana nanti penerapannya dan apa dampak yang akan dirasakan? Mari ikuti saya. Mas, ini kan hari Rabu kedua. Terus kalau sejauh ini dari apa yang Mas Pram rasakan, gimana sih efeknya naik transportasi umum? Jadi saya melihat sebenarnya Jakarta termasuk konektivitasnya ya sudah sangat baik. Sekarang itu konektivitas di Jakarta sudah hampir 91%. Tetapi problemnya adalah yang benar-benar menggunakan transportasi umum secara penuh itu baru sekitar 21%. Kebanyakan orang misalnya tinggal di Bekasi, ke Jakarta dia naik kendaraan pribadi, parkir di mana, di kantornya ataupun
Jadi intinya itu, maka kenapa kemudian program-program untuk membuat orang bersedia naik transportasi umum itu akan kita galakkan. Sehingga dengan demikian seperti kemarin Kartini perempuan dibebaskan, pas hari transportasi umum seluruh dibebaskan, nanti bahkan bulan Juni ini akan banyak yang akan kita bebaskan. Terus ke depannya apakah bakalan berlaku di hari-hari lain juga atau diperluas juga ke instansi swasta juga untuk menggunakan transportasi umum ini ke kantor? Ya, saya akan mengevaluasi 1 bulan 2 bulan ini, nanti tapi pada saatnya pasti akan kami berlakukan untuk seluruh warga Jakarta. Terus untuk memastikan kepatuhan para pegawai ini untuk menggunakan transport umum gimana, Mas? Ya, kalau untuk di balai kota dan di lingkungan DKI kan gampang. Selama ini kan mereka pulang balik kan rata-rata menggunakan mobil yang dipersiapkan oleh balai kota. Maka untuk itu setiap Rabu udah nggak ada lagi. Dan juga bagi ASN yang pakai mobil pribadi kan pasti akan ketahuan. Sehingga dengan demikian semuanya akan termonitor dengan baik. Terus untuk sejauh ini Mas, ketika misalnya Mas Pram lagi ada agenda ke DPR atau gimana, ketika menggunakan transportasi umum ini apakah efektif? Terus gimana sih sebenarnya cara mengatur waktunya Mas? Ya waktunya memang membutuhkan waktu lebih panjang sedikit, tapi menurut saya nggak masalah. Kemarin minggu lalu saya juga rapat dengan pendapat di DPR dan berjalan dengan baik, nggak terlambat, kemudian pulang juga masih oke. Sehingga dengan demikian saya yakin konektivitas di Jakarta yang sudah cukup baik ini menjadi modal yang baik untuk transportasi umum di Jakarta bisa dijalankan. Dan kalau itu bisa dilakukan maka ada hemat BBM, kemacetan berkurang, polusinya juga. Sekarang kan polusinya juga relatif lebih baik. Terus kalau dari pandangan Mas Pram sendiri, setelah mencoba transportasi umum di Jakarta, apakah sudah cukup memadai dari segi fasilitasnya dan keamanannya? Bagaimana Pak? Sangat memadai, bahkan menurut saya kondisinya cukup baik ya. Saya juga terkejut ketika kemarin hampir semua transportasi umum yang saya gunakan nggak kalah dengan negara-negara yang udah transportasi umumnya baik seperti Singapura. Kondisinya base-nya bagus. Bukan hanya base elektrik, yang non-elektrik pun bagus. Terus terakhir Pak, mungkin harapan untuk warga Jakarta seperti apa? Ada pesan yang ingin disampaikan? Jadi yang pertama kita jaga bersama bahwa Jakarta ini sekarang akan dipersiapkan menjadi kota global, kota bisnis, menjadi pusat perekonomian nasional. Maka fasilitas yang kita miliki harus kita jaga bersama-sama. Dan untuk itu saya juga menghimbau kalau memang ada transportasi umum yang bisa digunakan, lebih baik menggunakan transportasi umum. Pak, tapi izin ya, saya kemarin lihat-lihat di sosial media, terutama di aplikasi TikTok, banyak sekali masyarakat yang memposting bagaimana penuhnya transportasi umum di Jakarta. Tidak hanya Transjakarta, kemudian MRT, dan juga seperti KRL. Itu padat sekali, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah jumlah kendaraan transportasi umum di Jakarta harus ditambahkan? Iya, ini sekarang secara bertahap kan kita tambah sarana transportasinya, tetapi juga jalurnya pun kita perluas. Bahkan dalam 1 bulan 2 bulan ke depan saya akan menambah 5 jalur baru di Jakarta dan kota-kota penyangga. Ya, makasih ya. Baik, terima kasih.